Baik, selamat berjumpa teman-teman. Dalam video ini akan saya sampaikan atau saya beri pembahasan mengenai latihan soal graf yang telah teman-teman kerjakan. Jadi silakan nanti latihan soal tersebut dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, video ini baru dapat teman-teman saksikan ketika teman-teman sudah mengunggah latihan tersebut. Oke, hari ini video ini akan langsung saya sampaikan mengenai pembahasannya. Baik, di soal yang pertama di latihan, di situ teman-teman diminta memberikan warna seminimal mungkin pada graf. Ada 3 graf ya di sini, dan kita akan menentukan berapa bilangan kromatiknya atau berapa banyak warna yang perlu digunakan atau dibutuhkan untuk memberi warna pada titik graf ini. Oke, pada langkah-langkah algoritma Wedge-Powell, kita perlu melakukan penyusunan atau mendaftar terlebih dahulu derajat titiknya pada masing-masing graf. Oke, kita akan coba dulu dari yang pertama ya, teman-teman. Kita akan coba yang pertama terlebih dahulu. Oke, untuk yang misalkan ini adalah graf A, ini graf B, dan yang ini graf C, berarti kita akan mendata. Untuk graf data di sini, kita mempunyai simpulnya terlebih dahulu. Di sini berarti ada simpul V1, V2, V3, V4, V5, V6 sampai dengan V7. Kemudian nanti kita akan lihat berapa derajatnya, dan nanti warna apa yang perlu kita berikan kepada masing-masing simpul. Oke, berarti kita akan melihat dulu berapa banyak derajat pada masing-masing simpul. Jadi kita akan mendatanya. Oke, mari kita data untuk simpul yang pertama. Berarti yang bisa kita tuliskan di sini, usahakan dari yang tertinggi sesuai dengan algoritma Wedge-Powell. Berarti yang paling banyak di sini ada simpul P1 ya, di sini. Oke, P1. Oke, simpul P1 dia mempunyai 5. Oke, kemudian ada simpul P6. V5 bisa. Oke, sama saja. Terserah teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, V6, 1, 2, 3, 4. Oke, ya. V6 atau V5 sama saja, dia punya 4. Oke, kita punya V5 dan V6 juga 4. Kemudian kita perhatikan lagi, di situ ada V berapa? V4, ada 1, 2, 3. Oke, V2, 1, 2, 3. Oke, V3, 1, 2, 3. Dan V7 juga 1, 2, 3. Oke, berarti untuk V4, simpul V4, kemudian V3, kemudian V2, dan V7. Oke, dia mempunyai sama-sama mempunyai derajat 3. Jadi kalau mempunyai derajat yang sama, tidak apa-apa kita tuliskan, tergantung kita nanti akan menyusunnya seperti apa. Nah, oke. Setelah kita menyusun derajat tersebut dari yang tertinggi ke rendah, sekarang kita akan memberikan warna mulai dari yang berderajat tinggi. Perhatikan, oke. Di sini kita punya V1. Kita lihat pada saat pada proses pewarnaan graf ini, kita akan memberikan warna pada V1 dengan titik lain yang tidak bertetangga secara langsung dengan V1.
Jika kita lihat V1 di sini dengan V3, V4, V2, V5 dia bertetangga langsung, adjacent. Nah, maka misalkan kita akan memberi warna V1 dengan sebuah warna A, misalkan kita beri warna A seperti ini ya, kita beri warna A. Nah, kita bisa memberi warna yang lain juga pada titik lain yang tidak berhubungan langsung dengan V1, tidak bertetangga dengan V1. Jika di sini berarti kita bisa melihat yang lainnya adalah berapa? V7, karena V7 tidak langsung bertetangga dengan V1. Oke, berarti kita bisa memberi dia di V7, di titik atau simbol V7 dengan A juga. Oke, yang lain sudah tidak ada, kita cek. Sekarang V5. Jika perhatikan, V5 dia berderajat 4. Kita lihat dia tidak bertetangga dengan V4. Oke, tidak bertetangga dengan V4, V1, V2, V7. Berarti misalkan ini kita beri warna B, maka kita juga bisa memberi warna pada V6, dia juga B. Oke, sekarang kita lihat V4. V4 dia bertetangga dengan V1, V3, V6, V5. Berarti dia tidak bertetangga dengan, misalkan kita beri nilai C, atau warna C, berarti dia tidak bertetangga dengan V2. Tidak bertetangga V2. Oke. Tidak bertetangga dengan V2. Karena tadi V7 sudah ya. Oke, sekarang tinggal terakhir V3. Jadi kita beri warna terakhir. Oke. Nah, jika diperhatikan, berarti di sini dia untuk memberikan warna pada graf A, ini pada graf A, kita membutuhkan 1, 2, 3, 4. Minimal 4 warna. Berarti bilangan kromatik dari A, graf A itu sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk nomor 1, bilangan kromatiknya 4 dengan minimal ada 4 warna, pemberian warnanya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke graf yang B. Oke, jika diperhatikan sama, kita akan menyusun terlebih dahulu, membuat daftarnya, boleh menggunakan tabel seperti ini atau disusun secara list atau daftar itu juga boleh, tergantung teman-teman enaknya seperti apa. Misalkan di sini kita punya sampul, kemudian sama lagi derajat dan ada warna. Oke, yang pertama kita data dari yang tertinggi. Jika diperhatikan di sini kita data V1 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, V2 1, 2, 3, V3 1, 2, V4 1, 2, V5 1, 2, 3, 4. Berarti V1 dan V5 punya 4 ya. Ini V1 derajatnya 4. Kemudian V5 derajatnya tadi juga 4. Oke, kemudian tadi berapa V2? 1, 2, 3. Oke, V6 1, 2, 3. V3 1, 2. Oke, berarti V2 tadi ada 3 dan V6 juga 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, yang 3 belum ya. V3 2, V4 2. Berarti oke, V3 dan V2. Oke, sama-sama 2. Oke, kita akan beri warna lagi. Dari yang pertama, misalkan kita beri warna A, misalkan warna merah seperti itu ya. Misalkan A itu merah, B itu hijau, C itu kuning, D itu biru, dan seterusnya. Misalkan V1 kita beri warna A, berarti kita mencari titik lain, simpul lain yang tidak bertetangga, karena kita tidak bisa memberi warna yang sama pada simpul yang bertetangga. Berarti V1, V2 ada, V1, V6 ada,
ada, berarti hanya V4. Oh, ini tadi V4 ya. Oke, ini V4. Oke, misalkan kita beri A, berarti V4 juga akan beri kita A. Oke, sekarang derajat tinggi yang kedua adalah V5. Perhatikan V5 tidak dengan V2. Berarti misalkan ini tadi B, ini sama B. V6 terakhir, oh belum, masih ada 2. V6 di sini, V3 tadi sudah atau belum? Oh belum. Nah, berarti cukup kita beri C, dan di sini juga C. Berarti kita hanya membutuhkan A, B, C. Berarti bilangan kromatik dari graf B adalah 3 dengan minimal warna yang dibutuhkan untuk memberi warna pada graf B adalah sebanyak 3 warna. Nah, sekarang bagaimana dengan yang graf C? Oke, sama, kita akan mendaftarnya dulu, sampulnya, derajatnya, dan juga warnanya. Oke, perhatikan harus didata dari derajat yang paling tinggi. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini jangan graf C ya, karena namanya hampir sama. Ini grafnya, simpul-simpulnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8 simpul. Nah, kita akan memberi warna pada masing-masing simpul tersebut. Oke, kita data terlebih dahulu dari simpul yang mempunyai derajat paling tinggi. Kita cek, oke, di sini simpul H. Simpul H dia memiliki derajat atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mempunyai 5 derajat. Oke, kemudian simpul A. Simpul A jika diperhatikan mempunyai 4. Oke. Terus simpul D dia juga punya 4. Oke, saya perbaiki dulu. Oke, simpul H dia punya 5, simpul A 4, kemudian simpul D dia juga 4, serta simpul F juga 4. Oke. Kemudian simpul B 1, 2, 3. Simpul B dia punya 3. Kemudian simpul C juga 3. Simpul E, oke, simpul E dia juga punya 3. Dan terakhir berarti simpul G dia hanya punya 2. Oke, sekarang kita akan memberikan warna pada masing-masing simpul tersebut dari simpul yang memiliki derajat paling tinggi. Jika diperhatikan tadi berarti yang pertama adalah simpul H ya, dengan titik derajatnya ada 5. Misalkan kita beri warna A, di sini kita beri warna A. Oke. Selanjutnya tinggal kita lihat dia bertetangga dengan mana saja. A dengan C, dengan D, dengan F, dan dengan E. Berarti dia tidak berhubungan dengan B dan G. Berarti B dengan G bisa kita beri warna yang sama dengan A. Oke, selanjutnya kita lihat pada simpul A. Pada simpul A punya 4 tetangga. Sedangkan di sini kita beri warna B. Oke, nah, beri warna B, kita lihat simpul A yang tidak bertetangga. Yang tidak bertetangga dengan simpul A ada di B, C, E, H. Berarti tinggal D dan oh ya cukup D ya. Oke, karena kita lihat kita cek lagi ya. A tadi A.
A ke B, A ke C, A ke E, A ke H, kemudian berarti yang tidak adalah A ke F dan A ke D, A ke F, dan A ke G. Berarti misalkan tadi B, di sini D juga bisa kita beri, kemudian F tadi juga tidak langsung bisa kita beri, dan juga terakhir tadi A, D, F, dan G ya. G. Oke, tadi sudah. Oke. Karena sudah kita beri warna. Berarti tinggal kita yang C. Yang C berarti kita beri warna C. Warna selanjutnya, dia tidak berhubungan dengan A, H, dan G. Maupun dengan yang lain sudah diberi warna. Berarti tinggal yang E. Oke. Berarti sudah kita beri warna semua. Ternyata di sini memiliki 3 warna berbeda. Berarti bilangan kromatik dari misalkan ini adalah simpul V, begitu ya, simpul V. Berarti dari graf V itu sama dengan memiliki bilangan kromatik 3 juga. Nah, berarti begitu ya teman-teman cara cara memberikan warna pada sebuah graf, pewarnaan titik pada suatu graf. Nah, selain begini, teman-teman juga bisa membuat listnya, misalkan A, simpul A pada graf yang V ini ya, simpul A, sama dengan, dia berhubungan dengan mana? Di data, sesuai urutan saja. Berarti A, ya ke B, kemudian ke C, A, B, C, E, kemudian A, B, A ke B, A ke C, A ke E, dan A ke H. Kemudian B, kita data lagi B kemana? B ke A, B ke D, B ke F, sudah. Terus sekarang C. C kemana? C ke A, C ke H, C ke G, dan seterusnya sampai dengan nanti sampai terakhir ke H. H nanti kemana? H ke A, H ke C, H ke D, H ke E, dan H ke F. Nah, nanti tinggal dicek aja mana yang saling berhubungan, bisa membantu untuk teman-teman membuat tabel ini. Begitu teman-teman, ini untuk yang graf pertama. Jadi tidak terlalu susah, nanti tinggal pengaplikasiannya seperti apa, teman-teman berlatih saja. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2 kita akan memberi warna pada peta pada slide ini ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama-tama kita akan harus membuat model grafnya. Jadi dari peta ini kita representasikan menjadi bentuk model grafnya. Bagaimana? Ya, kita tinggal saya akan anulir dulu. Oke, di sini berarti kita akan representasikan dari peta ini menjadi bentuk graf. Oke, perhatikan berarti di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 simbol ya. Oke, kita akan pertama di situ kita punya simbol A. Oke, simbol A di sini dia bertetangga dengan simbol B. Oke, simbol A bertetangga dengan simbol B. Kemudian bertetangga juga dengan simbol D. Dan sudah ya, oke, A bertetangga dengan simbol B dan D. Kemudian simbol B bertetangga dengan A, dengan D, dan juga simbol E. Serta simbol C. Oke, kita buat. Oke, selanjutnya simbol E bertetangga dengan D, dengan C, dan juga dengan simbol F.
Oke, simpul F juga bertetangga dengan C. Dan terakhir tinggal G. Di situ simpul G, dia bertetangga dengan D, bertetangga dengan E, dan bertetangga juga dengan F. Oke, nah sekarang kita akan memberi warna ketika sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita data lebih dahulu derajat dari masing-masing simpul, titik derajatnya. Oke, misalkan pada simpul A, dia bertetangga dengan B dan D, berarti dia berdua. Kemudian simpul B, dia bertetangga dengan A, dengan D, dengan E, dan dengan C, berarti ada 4. Kemudian simpul C, dia bertetangga dengan B, dengan E, dan dengan F, berarti 3. Kemudian simpul D, dia bertetangga dengan A, dengan B, dengan E, dan dengan G, simpul G, berarti 4. Kemudian simpul E, dia bertetangga dengan B, dengan D, dengan C, dengan F, dan dengan G, berarti dia 5. E, F, simpul F, dia bertetangga dengan C, dengan E, dan dengan G, 3. F, G, simpul G, dia bertetangga dengan D, dengan E, dan dengan F, berarti juga ada 3. Oke, setelah kita data, buat kita tabelnya agar mudah. Misalkan di sini kita punya simpul, kemudian derajatnya, dan warna yang akan kita berikan nanti apa. Oke, dari yang kita data, kita urutkan dari yang tertinggi, titik derajatnya, berarti kita punya simpul E dengan 5. Oke, kita punya simpul E dengan 5, kemudian simpul B dan simpul D masing-masing punya 4. Kemudian kita punya simpul F dan G. F dan G masing-masing punya 3 dan juga C. Dan terakhir simpul A memiliki 2 derajat. Oke. A, B, C, D, E, F, G. Oke. Kita akan memberi warna misalkan pada A, pada warna di simpul E adalah A, berarti di sini ya. Misalkan ini tadi adalah A, berarti kita lihat mana yang tidak bertetangga langsung, berarti adalah simpul A. Oke, misalkan kita beri warna A juga, yang sama. Kemudian kita lihat ke simpul B. Di simpul B kita beri warna B. Perhatikan mana lagi yang tidak bertetangga. Jadi di sini C, tinggal F dan G ya. Di salah satu kita akan beri dia, misalkan di F ya, kita F. Kita beri B juga. Oke. Nah, sekarang tinggal F. Oh, F. Oh, sorry. Tadi yang F ya. Yang F ya. B. G. Oke. B. Kemudian sekarang D. Yang D tidak bertetangga dengan G. Berarti tinggal C ya. Berarti D-nya kita beri C. Berarti misalkan ini tadi adalah C. D ini juga akan kita beri dengan C. Dan terakhir berarti dah di sini D. Oke. Berarti di sini kita memiliki bilangan minimal 4 warna. Berarti bilangan kromatik dari misalkan graf V ini adalah 4. Nah, tadi misalkan ya, kita misalkan bahwa A itu adalah merah, kemudian B itu adalah hijau, C itu biru, dan D itu kuning.
maka kita bisa memberi warna, misalkan pada A ini adalah merah, tadi yang merah, oh maaf, yang merah tadi adalah E, kemudian dengan A yang lihat tuh, E dan A, kemudian yang mendapatkan warna hijau adalah simpul B dan F, simpul B dan F, dan kemudian mendapatkan warna C, mendapatkan warna biru, dia adalah simpul D dan C. Oke. Dan terakhir warna kuning adalah KG. Nah, berarti nanti warna peta yang kita buat adalah seperti ini ya. Sudah memenuhi syarat-syaratnya dan tinggal nanti penyelesaiannya sudah selesai. Begitu teman-teman. Jadi nanti untuk pewarnaan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi untuk pewarnaan peta. Begitu teman-teman. Oke, silahkan nanti disimak lagi. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih.